Halo minasan, kali ini Dike akan menceritakan alur anime Tate no Yusa musim ketiga episode 3. Dike kembali menyarankan supaya kalian bisa menonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat karena Dike dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian, and enjoy! Scene pun kembali beberapa saat sebelumnya, di mana Vol memasuki sebuah wilayah penjara. Di sana nampak banyak sekali budak bocah setengah manusia yang diperjualbelikan. Vol pun memberikan uang sogokan pada sipir penjara, karena sebelumnya dia telah dilepaskan untuk mengikuti pertandingan di Kolosium. Setelah terkunci di dalam sel, Vol lantas membangunkan Atla dan memberikan ramuan obat yang dibelinya tadi pada adiknya tersebut. Selesai meminumkan obat, Vol kemudian berbagi roti dan makan bersama adiknya. Di malam itu juga, Vol nampak terjaga dari tidurnya. Dia pun menyadari kedatangan pahlawan perisai dan meminta untuk dibeli. Naofumi sendiri mengingat bahwa Vol adalah bocah lincah tanpa ekspresi yang sebelumnya bertarung di Kolosium. Pak Belo lantas menjelaskan tentang keistimewaan Vol, di mana bocah ini memiliki kemampuan bertarung yang sangat baik. Setelah memeriksa status Vol, Naofumi pun mempercayai informasi Pak Belo, karena memang Vol memiliki level yang tinggi walaupun dia masih seorang bocah. Vol berasal dari ras harimau putih, dan ras ini bisa class up hingga level 60. Setelah class up, harimau putih bisa meningkatkan level hingga 120. Melihat potensi yang menguntungkan ini, Naofumi pun langsung membeli Vol. Pak Belo pun tersenyum seraya menyampaikan bahwa harga Vol adalah 120 koin emas. Tentu saja harga ini membuat Naofumi dan Raptalia agak kaget. Namun jika mengingat potensi Vol di masa depan, Naofumi pun tidak mempermasalahkannya. Vol pun memohon pada Naofumi untuk membawa serta adiknya yang sedang sakit keras. Atla tidak bisa bangun dan juga tidak bisa melihat alias buta. Harga Atla tergolong sangat mudah, yaitu tidak lebih dari 30 koin perak. Demi adiknya, Vol harus bertarung di Kolosium bawah tanah untuk membayar makanan dan obat. Naofumi lantas memasuki sel untuk melihat kondisi Atla secara langsung. Setelah memeriksa Atla, Naofumi pun mengeluarkan satu botol obat mujarab yaitu eliksir Higarasil. Melihat obat yang sangat langka itu, Vol pun berjanji pada Naofumi untuk bekerja lebih keras dan mengabdi pada sang pahlawan perisai. Setelah meminum eliksir, tubuh Atla mulai hangat dan perlahan-lahan membaik. Namun hingga efek obatnya bekerja, Atla harus tetap beristirahat dan minum obat. Naofumi lantas menggendong Atla dan segera berteleportasi kembali ke desa. Sesampainya di Lurolona, Naofumi pun disambut oleh Sadina dan para bocah setengah manusia yang berhasil dibebaskan. Desa Lurolona terlihat makin ramai, walau pertahanannya benar-benar sangat mengkhawatirkan. Naofumi pun berusaha memikirkan cara untuk meningkatkan pertahanan desa dengan bantuan Melty. Setelah mengonsumsi eliksir secara rutin, saat ini kondisi Atla sudah mulai sehat. Beberapa hari kemudian, Naofumi pun membuka perban di seluruh tubuh Atla. Semua orang pun bahagia melihat kondisi Atla yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Atla pun langsung bangkit dan memeluk Naofumi. Bocah ini pun benar-benar berterima kasih atas semua kebaikan Naofumi. Sesaat kemudian, Naofumi bertandang ke desa Lute untuk membicarakan jalur perdagangan sekaligus berbisnis. Dia pun meminta Atla untuk jalan-jalan sambil melatih kekuatan kakinya. Vol dan Atla pun berjalan-jalan di taman bunga dengan penuh senyuman. Saat itu Atla memohon pada kakaknya untuk latihan berdiri. Walau pada awalnya gemetaran dan tidak kuat menopang tubuhnya, namun pada akhirnya Atla mampu berdiri di atas kakinya sendiri.
Kejadian ini pun membuat mata Vol berkaca-kaca. Vol dan Atla pun begitu bahagia dan saling berpelukan. Ketika malam menjelang, tanpa disangka desa Lurolona diserang oleh sekawanan bandit. Kawanan bandit nampak membakar rumah dan berniat menculik semua setengah manusia di desa ini untuk dijadikan budak dan dijual kembali. Bahkan mereka menyandra salah seorang bocah setengah manusia hingga membuat Kiel dan yang lainnya tidak bisa berbuat banyak. Alhasil, saat ini semuanya tertangkap oleh para bandit dan benar-benar tidak berdaya. Namun saat itu juga Vol dan Atla melepaskan tembakan suar ke udara hingga membuat langit di malam itu jadi terang benderang. Ternyata sebelumnya Naofumi menitipkan suar tersebut pada Vol dan Kiel sebagai langkah antisipasi dan berjaga-jaga jika terjadi hal buruk di desa ini. Sayangnya sinar suar tersebut justru membuat Vol dan Atla tertangkap. Ketua bandit pun tetap nyantai karena dia yakin kalau cahaya suar itu tidak akan memberikan dampak apapun. Vol sendiri tidak berdaya dan tidak mampu melindungi adiknya. Dia pun dihajar para bandit karena ngotot dan terus melawan. Ketika ketua bandit hendak menghabisi Vol, saat itu juga sebuah tongkat bendera pahlawan perisai menghentikannya. Ternyata Naofumi dan partinya telah kembali. Para bandit pun jadi bingung, mengapa pahlawan perisai bisa kembali dalam waktu yang sangat cepat. Raptalia dan yang lainnya pun terjun dan membuat para bandit langsung kocar-kacir. Naofumi benar-benar sangat marah karena para bandit telah menghancurkan desanya. Dia tidak akan membiarkan para bandit kabur, apalagi usahanya membangun desa memakan biaya yang tidak sedikit. Raptalia pun menghancurkan zirah dan pedang ketua bandit. Tentu saja lelaki parubaya ini jadi kaget dan ketakutan. Walaupun ketua bandit menyerah, namun dia masih berani mengancam Naofumi dan yang lainnya. Jika dia dibunuh, maka nasib desa Lurolona akan binasa. Sesaat kemudian Eclair datang bersama pasukannya. Dia pun jadi waspada setelah melihat tanda milik keluarga bangsawan yang menempel pada baju sirah si ketua bandit. Menyadari kalau bandit ini tidak bisa dieksekusi, Naofumi pun membiarkan si bandit hidup sebagai seorang budak. Ketua bandit ini pun tersenyum sinis karena dia yakin Naofumi tidak bisa membuatnya jadi budak. Namun wajah sombong si bandit langsung berubah ketika Naofumi berkata akan mengirim si bandit ke Silveld. Ternyata Silveld adalah negara yang menjunjung tinggi dan menghormati pahlawan perisai. Intinya, pahlawan perisai akan menawarkan hadiah budak pada negara Silveld. Jelas saja si bandit sangat ketakutan. Dia lantas memohon untuk tidak dijadikan budak dan akan membayar Naofumi berapapun yang diminta. Namun Naofumi sudah sangat marah, dan dia tetap mengirimkan kawanan bandit tersebut ke Silveld dengan bantuan Pak Belo. Pada keesokan harinya, Naofumi mendapatkan banyak uang dari hasil melelang para bandit. Pak Belo sendiri tersenyum lebar setelah memikirkan kalau sebentar lagi dia bakal mendapatkan banyak uang setelah menjual budak pahlawan perisai di Silveld. Pada suatu malam Atla menghadap Naofumi. Bocah ini berharap tidak menjadi beban bagi kakaknya. Naofumi pun tersenyum seraya berkata bahwa dirinya akan membuat semua orang di sini bisa melindungi diri. Atla pun berjanji akan menjadi perisai untuk melindungi Naofumi. Setelah mengantarkan Atla kembali ke kamar, Vol berjanji pada Naofumi untuk menjadi lebih kuat demi melindungi adiknya. Lagi-lagi Naofumi tersenyum karena kakak dan adik ini selalu berusaha melindungi satu sama lain. Pada keesokan paginya, Naofumi mereset level Sadida dan Vol supaya keduanya mendapatkan buff pahlawannya di hadapan jam pasir naga. Bagaimanapun juga, Naofumi sangat mengandalkan Sadida dan Vol di medan pertempuran. Naofumi berusaha menyiapkan semua orang untuk pertempuran melawan Phoenix. Ketika hendak menghadap sang ratu, rombongan Naofumi berpapasan dengan Thresh. Thresh sendiri masih menaruh kebencian yang sangat mendalam pada Naofumi. Namun ketika dia melihat Vol dan Atla, tiba-tiba sikapnya langsung melunak. Dia pun mendekati kedua kakak beradik tersebut dan menanyakan nama keduanya. Namun dia kembali menghindar ketika melihat sosok Ratu Mirelia di belakangnya. Di dalam ruangan kerajaan, sang ratu mengisahkan tentang sang pahlawan tongkat yang dulunya bernama Luke Lansard Faubrey. Demi adik yang disayanginya, pahlawan tongkat membuang negara dan namanya. Dia pun menjadi prajurit biasa di Melromark, lalu meraih ketenaran dan kejayaan. Walau sudah memberikan yang terbaik untuk adiknya, namun dunia terus menguji pahlawan tongkat. Adiknya pun diculik di Silveld.
Inilah alasan utama mengapa pahlawan tongkat terobsesi dengan balas dendam. Setelah menjelaskan kisah pahlawan tongkat, Ratu Merelia lantas menyampaikan bahwa kerajaan Melromak telah menemukan di mana posisi pahlawan tombak alias Kitamura Motoyasu.